Engkau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau, Yes. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya
segalanya, Kau segalanya, Yesus. Engkau segalanya, Engkau segalanya, Tuhan. Oh, 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 oh. Dunia akan lenyap, dunia akan berlalu, namun Engkau tetap kekal selamanya. Dunia akan lenyap, dunia akan berlalu, namun Engkau tetap kekal selamanya. Dunia akan lenyap, dunia akan berlalu, namun Engkau tetap kekal selamanya. Dan ku arahkan hatiku hanya padamu, Yesus, karena Kau terindah, Engkau termulia, tak pernah berubah, Kau tak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan selamanya, kasih-Mu kekal bagiku. Tak pernah Kau lupakanku, tak pernah Kau lupakanku. Oh, oh, Kau paling setia, kebutuhanku ada di dalam-Mu. Oh Yesus, kebutuhanku ada di dalam-Mu. Oh Yesus Tuhanku, kebutuhanku ada di dalam-Mu. Oh Kau bagianku, kebutuhanku tinggal di dalam-Mu, Tuhan. Oh Tuhan, oh kebutuhanku hanya dekat dengan-Mu di setiap waktu. Seumur hidupku, kebutuhanku ada di dekat-Mu. Oh, terlalu singkat hidupku untuk ku sia-siakan. Terlalu singkat nafasku jika hanya untuk menyenangkan diriku sendiri. Ku mau hidup ini berguna bagi-Mu, Tuhan, karena Kau segalanya. Oh, kebutuhanku hanya di dalam-Mu, Yesusku, Tuhanku. Kebutuhanku hanya di dalam-Mu. Oh,
pegang erat seluruh duniaku. Aku milikmu, aku milikmu. Kau yang pegang erat seluruh hidupku. Aku milikmu, aku anakmu. Kau yang pegang erat seluruh hidupku. Aku milikmu, yes, kau yang pegang erat seluruh hidupku. Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah yang kupandang, bukan yang lain Tuhan, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu Tuhan, memuliakanmu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Rajaku, sahabatku. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah raya Gereja Reformasi Jemaat Lobak pada kesempatan hari ini. Mari saya mengundang untuk kita berdiri bersama, kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan menikmati berkat ibadah saat ini. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Pertolongan kita dalam ibadah saat ini datangnya dari Tuhan, Khalik langit dan bumi. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, serta di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang tinggal memimpin ibadah kita, sementara kita sekalian boleh berbuat bakti dan mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya.
Selamat siang, salam Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita mempersiapkan hati kita. Dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita menghadap Tuhan. Bawa hati kita, jiwa kita untuk mengucap syukur kepada Allah yang begitu rupa mengasihi kita semua. Sehingga pada siang hari ini kita bisa untuk kembali datang menaikkan syukur kita. Haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau percaya kita ada di tempat ini, kita ada di hadirat Tuhan oleh karena satu perkara, Bapa di surga sangat mengasihi kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Kau mau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapa-Ku yang baik. Kita ulang sekali lagi. Sungguh baik. Haleluya. Engkau Bapa, Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Yes, Jesus. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik. Katakan dengan hati kita, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik. Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Haleluya.
Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru, melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Bersama-sama Kau Bapa ku yang katakan baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapa ku yang baik, oh Kau Bapa ku yang baik, mengerti rasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapa ku yang baik, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, oh Kau sungguh baik. Kami bersyukur ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami tahu dan bersyukur dan bangga memiliki Bapa seperti Engkau yang sangat mengasihi kami. Kami layak memuji Engkau, kami layak melihat syukur, kami layak untuk menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi-Mu saja. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau tolong hidup kami, Engkau penopang hidup kami, Engkau penjaga hidup kami. Terima kasih Yesus, Engkau pembela kami. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan yang besar, terpujilah Engkau Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Terus sembah Tuhan. Mari kita puji Dia buat segala kebaikannya yang terindah yang sudah nyatakan dari Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Bapa. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Jesus. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Katakan bersama, akan biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapa-Ku yang baik. Katakan bersama sekali lagi, Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapa-Ku yang baik, Kau sungguh baik. Amin. Kau sungguh baik. Oh, Kau
sungguh baik. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Hormat syukur hanya bagi Engkau, Bapa yang sangat baik, sangat mengasihi kami. Inilah ucapan syukur kami naikkan di dalam hadirat-Mu. Ya Tuhan, inilah umat-Mu yang memuji Engkau, umat-Mu yang memuliakan Engkau, yang menyukakan hati Engkau dengan puji-pujian dan penyembahan ini. Terima kasih, biarlah Engkau Allah disukakan melalui pujian-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur menjadi anak-anak Bapa yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di tempat ini oleh karena kebaikan-Mu saja semata. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur ya Bapa, Bapa yang baik. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa-Ku yang luar biasa, penuh kasih dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua yang menghadap Engkau dalam hadirat-Mu. Tuhan memberkati kami, mengurapi kami, sehingga hidup kami betul-betul bersinar memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi urapi kami semua yang saudara akan memuji-muji nama Engkau, membesarkan nama Engkau. Biarlah hadirat-Mu terus mengawal, menaungi kami, memberkati kami, menguatkan hidup kami, memulihkan hidup kami, sehingga kami boleh bersorak-sorai di dalam puji-pujian kami. Terima kasih. Kami berdoa menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan pada akhirnya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua sudah berdoa. Siap kita percaya berkata amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah berkat Allah turun atas kita semuanya. Itu semua semata oleh karena pertolongan Tuhan. Dan dengan darah Tuhan kita dilayakkan untuk menjadi anak-anaknya. Haleluya. Ku tahu Dia penolongku. Amin. Terima kasih Yesus. Haleluya. Katakan bersama-sama. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, katakan ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Yes. Oh, ku yakin. Ku angkat panji, ku angkat panji. Oh, Dia telah menang atas Dia penebusku. Dia hiduplah. Oh, Dia penebusku. Dia hiduplah. Oh, ku tahu Dia penolongku. Katakan dengan iman kita. Oh, ku tahu Dia penolongku. Oh, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, yeah, ku yakin. Yes. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin. Oh, ku yakin. Ku angkat panji, ku angkat panji. Oh, Dia telah menang atas Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Kau bebaskanku, ku kan bangkit, ku kan menari menyambut Rajaanmu datang. Oh, Dia penebusku.
menebusku. Katakan bersama-sama, Dia hiduplah. Yes, Dia penebusku. Dia hiduplah. Sekali lagi, Dia penebusku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes, Jesus. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Amin. Dia penebusku. Dia hiduplah. Oh. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, terima kasih buat kebaikan pertolongan dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari kita mempersiapkan harta milik yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Mari kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, mari kita mau berdoa untuk persembahan yang sebentar kita mau sampaikan di dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala berkat yang Allah sudah sampaikan di dalam kehidupan kami secara total. Ajar kami, memberi hidup kami, memberi harta yang Allah percayakan pada kami untuk mengembalikan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Engkau. Kami akan bersihkan, memberikan persembahan kami dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita memberikan persembahan. Oh, haleluya. Katakan bersama, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Oh, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa ke pasayamu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, oh bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, amin, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa ke sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Oh haleluya, haleluya. Biarlah persembahan kita memuliakan nama Tuhan, dan biarlah untuk jadi hormat bagi pekerjaan nama Tuhan di muka bumi ini. Haleluya. Mari kita mau menghadap Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita tetap beriman bahwa Allah kita adalah Allah yang menjadi perisai hidup kita, menjaga hidup kita seutuhnya. Oh haleluya. Mari kita mengimani bahwa Allah di dalam Yesus Kristus berkuasa atas hidup dan alam ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkaulah perisaiku saat kami menghadapi badai hidup ini Tuhan. Janji-Mu yang menghibur hidup kami. Oh thanks Lord Jesus. Oh haleluya.
Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah dada, di dalam nama Yesus. Dengan kekuatan yang Kau berikan, kami kuat bersama Engkau. Yes. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus yang selalu menopang hidupku. Bapak Ibu Saudara semuanya, mari dengan iman kita mau katakan pujian ini. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus yang selalu menolong. Sekali katakan bersama-sama dengan kuat, ku kan berdiri. Katakan ini imanmu, tengah badai. Yesus, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus yang selalu menopang. Oh, karena Yesus yang selalu menopang. Sekali lagi katakan bersama, karena Yesus yang selalu menopang hidupku. Katakan bersama-sama, di saat badai, oh di saat badai bergelora, Ku akan terbang tinggi dan terbang bersamamu. Setelah Kau bawa atas besar, yes, Yesus, ku tenang Kau Allahku. Di saat badai bergelora, waktu dan tempat sesuai kepada Bapak Gembala bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bawa Kau raja atas besar, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku.
Yes, haleluya. Biarlah kami memahami ya Haleluya. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang sangat memahami keberadaan umat-Mu. Amin, Jesus. Di saat apapun Tuhan tidak pernah melalaikan. Dalam kondisi apapun Tuhan adalah pribadi yang senantiasa memperhatikan, Amin. yang senantiasa peduli, bahkan merancangkan sesuatu yang indah, yang sangat berguna bagi umat-Mu. Namun seringkali kami tidak memahami ya Tuhan. Jesus. Kami mudah kecewa, kami mudah bersungut-sungut, kami mudah khawatir, Jesus. bahkan menyalahkan Tuhan karena Engkau pribadi yang tidak mampu kami pahami, sehingga kami merasa bahwa ada sesuatu yang sangat berat yang menjadi tanggungan hidup kami ketika kami harus belajar hidup menurut kepada Tuhan. Biarlah saat ini kami boleh memahami Tuhan, kami adalah pribadi-pribadi yang harus hidup dalam rancangan Tuhan. Kami hidup di dalam hukum-hukum Tuhan, maka kami akan tahu bahwa Engkau Allah yang sanggup memenuhi segala kebutuhan hidup kami. Terpujilah nama-Mu, kami mau sambut firman pada saat ini dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan. Ya, puji Tuhan kita boleh menikmati puji-pujian dan kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Jemaat yang terkasih oleh Tuhan, seiring dengan berjalannya waktu yang kita jalani saat ini, secara khusus di Indonesia, ya pemberlakuan PPKM terus berjalan ya dengan cara bertahap. Di sisi lain mungkin kita masih merasa bahwa PPKM ini sangat membatasi, gitu ya. Sangat membuat kondisi ini belum kembali pada posisi yang stabil. Ada banyak orang mungkin khawatir, ada banyak orang takut, ada banyak orang kecewa, ada banyak orang yang mungkin marah, ada banyak orang yang mungkin pesimis terhadap apa yang akan dihadapinya. Nah, kondisi yang seperti ini kadang-kadang kita juga meragukan. Kenapa Tuhan izinkan? Kenapa ini harus terjadi dan dialami oleh orang-orang percaya? Nah, pada saat ini saya mengajak kita memahami kebenaran firman Tuhan, bahwasannya kalau kita diizinkan Tuhan mengalami sesuatu yang mungkin itu tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi kita percaya bahwa ada di balik rencana itu yang mendatangkan kebaikan buat kita. Nah, saat ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kami judul pemeliharaannya sempurna. Nas yang akan menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-16 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kitab Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang pertama berbunyi demikian. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah di padang gurun Isin, yang letaknya di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan katanya kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Sampai di sini pembacaan kita, Bapak Ibu yang Tuhan.
Kalau kita memahami lebih dalam nas yang kita baca saat ini, kita bisa melihat bahwa ini dalam rangka masa atau waktu perjuangan orang Israel menuju ke tanah Kanaan. Kalau kita memperhatikan, peristiwa ini adalah terjadi setelah bangsa Israel keluar dari bahaya yang sangat luar biasa, yaitu ketika bangsa Israel bisa bebas dari kejaran tentara Mesir dan bisa melewati yang namanya laut. Tetapi ketika mereka sudah melewati masa krisis yang sebegitu luar biasa dan mereka tiba di tanah Sin atau di padang gurun Sin, di mana dikatakan sana itu letaknya ada di antara Elim dan Gunung Sinai. Ini perjalanan yang cukup lumayan jauh dan rupa-rupanya bangsa Israel sudah kehabisan bahan makan. Salah satu kebutuhan hidup orang Israel tentang makanan sudah mulai menipis dan mereka merasa sebentar lagi mereka akan kelaparan. Bekal yang dibawa dari Mesir berupa roti tak beragi sudah habis. Nah, ketika mereka sedang mengalami kondisi yang seperti ini, mereka sedang mengalami krisis kebutuhan hidupnya yaitu makan, maka muncullah sebuah sikap yang tidak suka kepada Musa dan Harun. Karena Musa dan Harun dianggap sebagai pemimpin yang membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, bukan menuju kepada satu kebahagiaan, tetapi justru kepada kelaparan. Nah, sikap yang seperti ini adalah sikap dari orang-orang yang merasa takut, khawatir, gentar menghadapi situasi bahwa kebutuhan hidupnya sedang diizinkan Tuhan mengalami krisis. Tetapi mereka tidak bisa melihat bahwa sebenarnya di balik peristiwa ini ada sebuah kehendak Tuhan yang harus dipahami. Nah, Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, untuk kita memahami bahwa kita ini menjadi orang-orang yang dijamin oleh Tuhan, dan ketika Tuhan izinkan kita mengalami krisis kebutuhan hidup kita, maka kita jangan sampai terjebak dalam sikap yang bersungut-sungut dan menyalahkan orang lain apalagi kepada Tuhan. Sikap yang pertama ini yang harus kita lakukan. Jangan bersungut-sungut, jangan menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Karena sikap yang dimunculkan oleh orang Israel adalah sikap yang sebenarnya menunjukkan sebuah ketakutan, kekhawatiran, bahkan kekecewaan. Pandangan mereka ke belakang bahwa ketika mereka di Mesir, mereka bisa makan daging, mereka bisa makan roti, bahkan mereka berkata, lebih baik Tuhan membunuh saya ketika saya di Mesir, ketika saya sedang menghadapi makan roti dan kuali berisi daging. Bapak Ibu yang Tuhan, sikap yang seperti ini adalah sikap yang akan membuat kita menjadi orang yang tidak bisa melihat kebaikan Tuhan dan kebaikan pemimpin kita. Perjalanan mereka belum sampai pada tujuan. Perjalanan mereka belum sampai kepada akhir yang dikehendaki oleh Tuhan menuju kepada suatu kebaikan. Tetapi kalau kita perhatikan, mereka baru melihat sebuah perjalanan yang baru keluar dari tanah Mesir, melewati laut, dan mereka sampai yang namanya di gurun pasir, yaitu gurun Sin. Mereka sudah mulai kecewa, mereka sudah mulai takut, mereka khawatir, bahkan menyalahkan Musa. Sikap ini adalah sikap yang tidak menghormati, sikap ini adalah sikap yang tidak menghargai, sikap yang tidak mengerti bahwa pemimpin mereka sedang membawa kebaikan. Nah, sekarang ini Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mungkin berapa banyak orang-orang yang juga merasa kecewa dengan pemimpin negeri kita. Berapa banyak orang yang khawatir bahwa penerapan PPKM ini akan menjadikan sebuah kebijakan yang akan justru menghancurkan hidup kita, akan membuat kepenuhan kebutuhan hidup kita semakin mengalami krisis.
dan kita akan semakin menderita, bahkan menuju kepada suatu kehidupan yang menderita. Mengapa itu terjadi? Karena kita tidak bisa melihat, tidak bisa memahami bahwa sebenarnya di balik semua itu terjadi ada kehendak Tuhan yang harus kita pahami. Coba kita perhatikan Bapak Ibu di dalam ayat yang keempat di sana. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih Tuhan, ternyata ketika Tuhan izinkan bangsa Israel mengalami krisis kebutuhan hidup, secara khusus kebutuhan makan mereka, sebenarnya sebuah alat Tuhan untuk menguji, untuk mencobai apakah di saat krisis mereka tetap hidup menurut kehendak Tuhan. Apakah mereka tetap percaya bahwa semua ini menjadi bagian daripada kehendak Tuhan untuk menguji kita. Tetapi rupa-rupanya bangsa Israel gagal Bapak Ibu. Gagal memahami. Baru diuji sebentar, yang dipikirkan lebih baik yang dulu daripada yang sekarang. Pandangan yang sekarang adalah pandangan yang penuh dengan pesimis, khawatir, takut. Pandangan ke depan tidak ada harapan dan tidak ada masa depan yang baik lagi. Yang ada adalah kematian. Nah, sikap seperti ini adalah sikap yang tidak bijaksana. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu dan saudara-saudari, pandanglah dari kacamata Tuhan. Bahwa ternyata Tuhan sedang menguji. Tuhan ingin melihat, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Kalau tanah padang pasir tidak bisa menyediakan makan, maka Tuhan bisa menghadirkan apa? Makanan yang dari atas Bapak Ibu. Tuhan berkata kepada Musa bahwa sesungguhnya akan menurunkan hujan roti bagimu. Ini sebagai pernyataan Tuhan. Ini sebagai sebuah pertanggungan jawaban Tuhan. Ini sebuah bentuk pemeliharaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Tidak ada bahan yang bisa diolah, tetapi Tuhan bisa menghadirkan bahan yang sudah sempurna. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, mari kita mau belajar memahami bahwa ketika krisis kebutuhan hidup kita terjadi, itu bukan akhir kehidupan kita, tetapi itu tanda awal Tuhan akan mengerjakan kebaikannya. Oleh karena itu mari saya mengajak, jangan mudah bersungut-sungut, jangan mudah khawatir, jangan mudah menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan kita. Nah Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan slide selanjutnya, Tuhan berkata, Tuhan akan memenuhi, Tuhan akan mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-7 Bapak Ibu, kita perhatikan di sana. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan memberi kamu makanan daging pada waktu petang, dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, maka Tuhanlah telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalagi kami, bukankah kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, ini sebuah pernyataan yang Tuhan nyatakan kepada Musa dan disampaikan kepada jemaah bangsa Israel. Ketika mereka bersungut-sungut kepada Musa, mereka tidak puas atas kepemimpinan Musa dan Harun. Mereka menyalahkan Musa dan Harun. Sebenarnya mereka sudah menyalahkan siapa? Tuhannya. Kalau orang berani menyalahkan Tuhannya, itu artinya apa? Dia sedang dalam posisi yang memberontak kepada Tuhan.
Mereka tidak percaya lagi Tuhan adalah pribadi yang luar biasa, yang dahsyat, yang sanggup menyatakan kuasanya untuk mendatangkan mujizat kebaikan kepada orang yang percaya. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, mari saya mengajak kepada kita memahami Bapak Ibu, bahwasannya ujian hidup kita itu tidak selalu dalam posisi ya mungkin yang nyaman atau dalam posisi yang krisis, tetapi di bagian lain pada saat ketika orang terpenuhi kebutuhan hidupnya, itu pun juga ada namanya proses ujian. Coba kita perhatikan di sini. Ya, dikatakan di dalam ayat yang ke 13 Bapak Ibu, ya. Pada waktu, maaf saya katakan dari ayat yang ke 12. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel, katakanlah kepada mereka pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihat, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apa ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu, tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, punggutlah itu. Tiap-tiap orang menurut perkeluhannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi rumah kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakar dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata pada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan padanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Nah Bapak Ibu, ini sebuah ujian juga. Ketika orang sudah terpenuhi kebutuhan hidupnya, Tuhan sudah mencukupi kebutuhan hidupnya, muncul sebuah ujian lagi apa? Nafsu serakah. Nafsu untuk menguasai, memenuhi berlebihan, bahkan tidak mau mendengarkan perkataan Musa dan Tuhan. Mereka pikir dengan mengumpulkan sebanyak mungkin ditimbun, maka besok pagi mereka tidak akan khawatir dan takut yang namanya tidak dapat mana. Tetapi yang terjadi ketika mereka menimbun, besok mencair, menjadi busuk, dan menjadi apa? Ada ulatnya. Ini sebenarnya sebuah dampak dari orang yang sudah terpenuhi oleh Tuhan kebutuhan hidupnya. Tetapi orang itu terjebak dalam apa? Nafsu yang serakah. Ingin memiliki yang lebih, ingin menguasai yang mungkin dianggap sanggup menutupi, bahkan memperbanyak. Bahkan juga dia berpikir bahwa nantinya saya tidak akan khawatir. Tetapi ketika mereka tidak mau menurut hukum Tuhan, itulah awal di mana orang itu terjebak dalam dosa keserakahan. Jadi pada kesempatan ini Bapak Ibu, ya, mari kita perhatikan Tuhan mencukupi sepanjang pekan. Ya. Tetapi kalau kita perhatikan masih ada orang-orang yang apa? Yang mencoba untuk apa? Untuk datang pada hari Minggu atau ada hari yang terakhir, yang Sabtu, maaf, bukan hari Minggu. Ya. Tuhan mencukupi, memenuhi dengan kebutuhan hidup mereka, makan dan dengan mana dan dengan burung. Tetapi hari yang ke-7 Tuhan menghendaki supaya mereka mengambil 2 kali lipat untuk kebutuhan besok paginya. Masih ada orang yang tetap berjalan keluar rumah dan mencari apa? Mana pada hari yang ke-7. Akhirnya tidak ada mana yang bisa diambil.
Ini sebuah jebakan lagi. Ini sebuah ujian kembali. Bahwa orang ini tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tidak menurut firman Tuhan. Mereka memilih untuk melakukan sesuatu yang dianggap itu benar. Nantinya bisa mencukupi, bahkan melimpahkan. Untuk apa? Menutupi kebutuhan hidupnya. Tetapi yang terjadi apa? Akhirnya orang ini tidak dapat apa-apa. Ini jadi pelajaran yang berharga buat kita, Bapak Ibu. Manakala kita menjadi orang yang sudah memahami kehendak Tuhan, bahwa hidup kita diizinkan Tuhan diuji ketika dalam posisi kekurangan. Tetapi Tuhan juga menguji kita pada saat kita sudah mendapatkan kepenuhan hidup kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang serakah. Jangan sampai kita mengumbar sesuatu yang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, tanpa pernah kita memahami bahwa ternyata Tuhan sudah memberikan hukum untuk ditaati, untuk dihormati, dan untuk dikerjakan dengan baik. Dan berapa banyak Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mungkin seperti bangsa Israel ini. Ketika Tuhan mengendaki supaya mereka beribadah, supaya mereka belajar menyembah Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan, menghormati Tuhan, pada yang ditetap untuk ibadah, mereka masih apa? Bekerja, mencari kebutuhan hidupnya. Dan sebenarnya itu menjadi bagian contoh buat kita, Bapak Ibu. Ketika orang Israel mencari mana pada hari yang ketujuh, tidak dapat apa-apa. Kita pun juga bisa mengalami hal yang sama. Ketika penjenengan tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati berkat Tuhan, tidak menghormati hukum Tuhan, Anda memilih untuk mencari kepentingan kebutuhan hidup kita, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang mengecewakan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, mari kita memahami bahwa sebenarnya Tuhan itu pasti bertanggung jawab atas hidup kita, amin. Pasti bertanggung jawab hidup kita. Coba kalau kita perhatikan Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa. Di dalam ayat yang pasal 16 ayat yang ke-35 dikatakan demikian. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya. Sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang, mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Bayangkan Bapak Ibu. Apakah ini bukan bentuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa? Mereka tidak pernah menanam, tidak pernah mengolah, tetapi mereka tinggal memetik hasilnya selama 40 tahun sampai ke tanah perjanjian yang nantinya mereka harus mengusahakan apa? Sebuah usaha pertanian untuk mencukupi kehidupan hidup mereka. Tetapi sepanjang perjalanan itu Tuhan penuhi mana yang bentuknya seperti butiran, seperti sisik ikan, yang putih, yang diturunkan Tuhan setiap pagi untuk diambil dan dimakan secukupnya, seperlunya. Dan ketika sore Tuhan turunkan burung puyuh untuk apa? Diambil, dimasak, menjadi lauk sepanjang tahun, 40 tahun lamanya Tuhan pelihara. Kalau itu bukan keajaiban Tuhan, apa kita berkata? Kalau itu bukan kuasa Tuhan, kita mau berkata apa? Apakah itu bukan pemberian Tuhan yang sempurna? Pastinya iya. Jadi Bapak Ibu, mari saya mengajak kepada kita belajar memahami kebenaran firman Tuhan saat ini. Tuhan sanggup mencukupi kehidupan kita sampai Tuhan menepati janjinya. Amin. Mungkin hidup jenengan ada yang sampai 60 tahun. Mungkin nanti ada yang 70 tahun. Tuhan pun sanggup memenuhi kebutuhan hidup kita. Keperluan kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan sanggup menyediakan. Tetapi manakala kita menjadi orang yang tidak bisa memahami ini Bapak Ibu, maka perjalanan hidup kita penuh dengan warna-warna penderitaan, warna-warna kecewaan, warna-warna kekhawatiran, warna-warna yang menyalahkan orang lain, bahkan Tuhan. Tetapi ketika orang mau belajar memahami yang namanya hidup itu adalah tanggung jawabnya Tuhan, maka kita tidak bukan khawatir, amin.
Tuhan Yesus pernah berkata, jangan kamu khawatir tentang apa? Makan dan minum. Burung di udara Tuhan pelihara. Pakaian yang kita butuhkan mungkin Bapak Ibu, Tuhan juga berkata, tidak ada yang paling indah seperti bunga bakung. Bahkan pakaiannya Salomo dianggap lebih tidak baik daripada warna bunga bakung itu. Dan semuanya itu karena Tuhan yang membuat, amin. Kalau Tuhan yang membuat pasti sempurna, pasti luar biasa. Nilainya, kehormatannya itu menjadi tanggung jawabnya Tuhan Bapak Ibu. Jadi pada saat ini kita harus memberikan beberapa hal. Yang pertama, Tuhan kadang-kadang sengaja atau mengizinkan umatnya mengalami krisis kebutuhan hidup. Dan semua itu diperuntukkan untuk menguji manusia. Apakah orang itu hidup menurut hukumnya atau tidak. Yang kedua, ketika manusia belajar hidup menurut hukum Tuhan, maka Tuhan yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga Bapak Ibu, ketika manusia mengalami krisis kebutuhan hidupnya, maka manusia sedang menjalani ujian kesetiaan kepada Tuhan dan hukum Tuhan, dan manusia harus belajar memahami bahwa hidup menurut hukum Tuhan adalah kunci mendapatkan kebutuhan hidup mereka. Memahami tentang pemeliharaan Tuhan yang sempurna Bapak Ibu menjadikan hidup kita tidak akan khawatir. Akan selalu muncul sikap ucapan syukur. Memiliki keyakinan penuh bahwa Tuhan senantiasa bertanggung jawab atas kehidupan kita. Serta membuat kita senantiasa bisa memahami bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Rancangan yang mendatangkan damai sejahtera dan rancangan membawa kemuliaan bagi hidup kita. Oleh karena itu, manakala kita memahami ini, maka sekarang kita harus menilai diri kita, menguras diri kita. Apakah sekarang ini ketika kita diizinkan Tuhan mengalami krisis kebutuhan hidup kita dalam posisi belum menurut hukum Tuhan? Yang kedua, apakah kita tetap belajar setia menurut hukum Tuhan, karena di sanalah Tuhan sedang menguji dan menguatkan kita? Dan yang terakhir, apakah kita saat ini sudah berada di posisi keluar daripada hukum Tuhan? Maka Tuhan memberikan kepada kita sebuah pengajaran atau ganjaran di mana kita mengalami krisis kebutuhan hidup kita. Cuman ya Tuhan, mari, kalau penjenengan belum pada posisi menurut hukum Tuhan, mari kita mau belajar untuk menurut hukum Tuhan. Apabila kita sudah berada dalam posisi belajar menurut hukum Tuhan, mari kita tetap bertahan di dalamnya. Karena seperti Ayub, ketika diuji, dia kuat, dia setia, dia tetap cinta Tuhan, maka Tuhan pulihkan berlipat kali ganda. Dan yang terakhir, manakala kita dalam posisi di mana kita sudah keluar daripada kehidupan yang menurut hukum Tuhan, mari kita kembali kepada Tuhan. Kita kembali kepada jalan Tuhan dan hukum Tuhan, maka Tuhan akan sanggup memulihkan kita. Amin. Kiranya Tuhan berkati firman pada saat ini. Haleluya. Kemanakah kami mencari? Seringkali kita mencari sesuatu yang kita anggap menjadi sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Tetapi percayalah bahwa di dalam Tuhan ada kepenuhan hidup yang luar biasa. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru
kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau kehadiran-Mu, kami sungguh membutuhkan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan yang boleh mengajar kami. Kami percaya yang sanggup melakukan keajaiban, ya, amen, Jesus. Yang sanggup memenuhi amen. Kebutuhan. Amen, kami perlu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Biarlah firman-Mu memberikan kepada kami pemahaman untuk kami senantiasa belajar mengerti bahwa Engkau Allah yang luar biasa, yang sanggup menyatakan kuasa untuk memelihara kehidupan kami, untuk memenuhi kebutuhan hidup kami ya Tuhan. Dan kami sadar perjalanan hidup kami sungguh-sungguh membutuhkan kehadiran Tuhan. Sungguh-sungguh membutuhkan penyertaan Tuhan. Sampai kami boleh belajar melangkah dengan setia kepada firman-Mu, kepada hukum-Mu, sehingga kami boleh merasakan bahagia ya Tuhan, bahwa kepunahan hidup kami bukan karena usaha kami, tetapi karena kuasa Tuhan yang menyertai hidup kami. Kami serahkan ibadah kami dalam pimpinan Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli kita sebagai pengakuan orang percaya kepada Allah Tritunggal. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan tubuh serta hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari Tuhan. Puji Tuhan kita boleh diberkati oleh firman Tuhan. Kiranya kita senantiasa memahami bahwa pemeliharaan Tuhan itu sungguh sempurna. Ketika engkau membutuhkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhanmu, maka itu tanggung jawabnya Tuhan. Tanggung jawab kita adalah belajar menurut hukumnya Tuhan, maka Tuhan yang akan mengerjakan kebaikan untuk kita. Nah, pada kesempatan berbahagia ini, saya mewakili Gembala Jemaat Majelis dan Sidang Jemaat ingin mengucapkan selamat berbahagia kepada jemaat yang terima Tuhan yang berulang tahun, yaitu yang pertama kepada Bapak Diaken Yoel Ristanto, dan yang kedua adalah Bapak Yeremia Agus yang juga berulang tahun, dan mungkin ada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berulang tahun dalam minggu ini, tetapi mungkin belum catat dalam daftar jemaat. Kami juga mengucapkan selamat berbahagia, Tuhan memberkati dengan kesehatan dan kesehatan, kehidupan yang boleh senantiasa menikmati akan anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara Tuhan, kita bersyukur bahwa kondisi pandemi sudah mulai menurun. Ya, sudah mulai menurun, dan kebijakan pemerintah sekalipun memperpanjang, kalau tidak salah sampai tanggal 23, tetapi ada kebijakan yang membuat agak sedikit longgar gitu ya. Kita mungkin boleh ke mall, ya kita boleh makan, tetapi kemarin saya ketika ke mall bersama dengan istri dan anak saya ditolak gara-gara saya tidak bawa kartu vaksin. Karin yang sudah foto hasil swab itu karena katanya ada informasi bahwa orang yang sudah kena COVID dan sembuh boleh masuk, ternyata kami tidak boleh apa-apa. Ya justru saya ngirit, nggak akan keluar duit gitu. Tetapi kondisi ini tidak buat kita boleh lengah, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi, ya masih tetap menerapkan prokes yaitu 5M tadi, dan kita berdoa Bapak Ibu nanti kalau memang ini sudah normal, kita akan adakan ibadah secara tatap muka. Ya mungkin saya harus rapat dengan majelis. Mungkin kalau diizinkan awal September kita akan ibadah tatap muka. Ya nanti kita umumkan, kita siapkan para pelayan lagi untuk musiknya lagi dan sebagainya, sehingga nanti semua tertata dengan baik sambil menunggu kondisi yang terjadi saat ini supaya kita tidak terjebak dalam euforia. Ya kita sudah kadung seneng, bangga, tiba-tiba meledos lagi gitu ya. Jadi kita harus berjaga-jaga. Nah, kita juga berdoa untuk mungkin kesehatan kita, untuk pekerjaan kita, untuk masa depan kita, sehingga kita kembali lagi nanti saya berharap tugas dan fungsi pengurus seksi sudah bisa berjalan gitu ya. Ya, SK-nya sudah jadi, tinggal nanti diberikan pada majelis dan diberikan kepada pengurus seksi, dan nanti tinggal bagaimana koordinasi mereka untuk membuat program kerja dan anggaran sehingga nanti ke depan kita bisa berjalan dalam kegiatan yang akan membangun kehidupan rohani jemaat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk gereja kita dan juga untuk jemaat Tuhan dan juga kondisi bangsa dan negara kita. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini kami boleh beribadah pada Tuhan. Dan kami boleh bersyukur untuk kami boleh diberkati firman Tuhan. Tiba waktunya ya Tuhan untuk kami akan menaikkan doa syafaat, kiranya Tuhan yang akan menolong kami dan mendengarkan setiap permohonan dan jawaban doa kami ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang dalam kondisi masih dalam wabah pandemi ya Tuhan. Sekalipun mungkin di berbagai daerah sudah mulai menurun orang yang terpapar, tetapi kami percaya Tuhan juga akan campur tangan di dalamnya untuk memberikan kesembuhan secara total. Berkati para tenaga kesehatan ya Tuhan yang terus berjuang untuk menangani warga negara yang terpapar. Kami juga berdoa untuk pemerintah yang telah membuat kebijakan dengan PPKM dan juga untuk anggaran pemulihan ekonomi dan berbagai hal yang dipersiapkan ya Tuhan, sehingga nanti mendatangkan kebaikan bagi kehidupan bagi warga negara kami. Kami juga berdoa untuk aparat, tentara dan juga Polri, juga Satgas Covid yang ada dari atas sampai yang bawah Tuhan. Mereka berjuang untuk kesembuhan, untuk pemulihan
yang boleh terjadi untuk menghibur dan memenuhi kebutuhan hidup warga negara kami. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, kami rindu, kami bersyukur ya Tuhan, tidak ada yang terpapar lagi, mereka boleh dalam kondisi sehat, mereka bisa mungkin bekerja atau masih berjuang untuk mencari pekerjaan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tolong buka jalan, biarlah lapangan pekerjaan boleh terbuka kembali Tuhan, sehingga jemaat-Mu boleh kembali bekerja untuk mendapatkan rezeki dan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup daripada keluarganya Tuhan. Kami juga berdoa anak-anak kami, Tuhan tolong Kau memberkati saat ini, sekalipun mereka harus sekolah secara online ya Tuhan. Kami rindu Tuhan berkati mereka kesehatan, kekuatan, kepandaian yang datang dari Tuhan, sehingga dalam waktu terdekat mereka bisa kembali untuk sekolah dengan tatap muka, sehingga kualitas pengajaran boleh mereka miliki, dan kami percaya masa depan mereka terus ada dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk para orang tua yang terus bersilih lelah untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Tuhan memberkati kesehatan, kekuatan, Tuhan memberkati perjuangan mereka ya Tuhan, sehingga mereka mendapatkan berkat yang datang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk masyarakat, biarlah mereka juga bisa menjaga diri dari kondisi ini Tuhan, tidak terjebak dalam euforia, tetapi mereka benar-benar menjadi pribadi yang terus menjaga sampai pemerintah menetapkan sebuah kondisi yang aman, yang bisa membawa kehidupan yang kembali normal, kembali baik, untuk berinteraksi, untuk menjaga kesehatan dan ekonomi dan sebagainya ya Tuhan, termasuk pendidikan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami saat ini juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun. Kami ingat Pak Yuel Ristanto yang saat ini juga bertambah usia. Tuhan berkati kekuatan, berkati pekerjaannya Tuhan. Mungkin kalau kondisinya yang kurang sehat, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan Bapak bersama dengan istri dan anak-anaknya untuk belajar setia dan mengasihi Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Agus Yeremia ya Tuhan, yang juga Tuhan memberkati dengan bertambah usia. Hamba-Mu semakin mengerti, memahami tentang rancangan dan kehendak Tuhan, kehidupan pelayanan bersama dengan keluarganya. Kami juga serahkan ya Tuhan untuk hamba-Mu yang boleh ambil bagian dalam pelayanan yang saat ini boleh beliau lakukan. Kami berdoa untuk Pak Budi, untuk berkati dalam pelayanannya bersama dengan keluarga, berkati Pak Agus dalam pelayanan musik ya Tuhan, bersama dengan keluarganya Tuhan terus memberkati kesehatan, kekuatan dan pelayanan yang menjadi berkat bagi orang. Berkati Pak Haji ya Tuhan, berkati bersama dengan istri dan anak-anaknya, terus pelayanan yang terus dikerjakan menjadi persembahan yang hidup dan berkenan pada Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati majelis pengerja yang mereka terus mau belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Sekali lagi Bapak, ampuni dosa dan kesalahan kami, biar kami menjadi orang-orang yang belajar setia dan mengasihi Tuhan, dan kami boleh menaikkan doa Bapa kami yang Engkau ajarkan untuk kami lakukan, memahami tentang kebaikan Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita berdiri, angkat tanganmu dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Biar Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah yang kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang kau terima dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas gairahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka
limpahkan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin, amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.